Shalom untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan memang menjalani kehidupan ini bukanlah hal yang mudah. Walaupun tampak mudah bagi kita menjalaninya. Menjalani hidup yang seimbang ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Cenderung jauh dari pemikiran kita ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka bagian kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35 akan menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 34 sampai yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Hari ini kita berbicara tentang hidup yang seimbang. Hidup di zaman modern ini sudah jauh berbeda dari rancangan Allah sebelumnya bagi manusia. Hidup yang terus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Dan tidak bisa dipungkiri, perubahan itu pun terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Khususnya kita yang hari-harinya belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Cenderung setiap manusia kalau tidak berhati-hati, kita kalau tidak berhati-hati, maka sebenarnya kita akan semakin kehilangan keseimbangan dalam perjalanan hidup kita. Maka untuk menjalani hidup yang seimbang bukanlah hal yang mudah bagi kita. Tetapi bukan tidak mungkin untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya. Berbicara seimbang adalah berbicara tentang sama berat, sama kuat, sebanding, setimpal, ada berimbang. Maka dari sini kita bisa melihat apa yang Alkitab ungkapkan kepada kita ketika kita melihat bagian ini. Sekarang Alkitab menjelaskan yang pertama. Kita manusia yang hidup di zaman modern ini, khususnya kita yang ada saat ini dalam persekutuan oikumene, maka mau tidak mau, kita harus belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Kita nggak bisa menjalani hidup ini tanpa mempelajari apa yang dilakukan oleh orang percaya di abad yang pertama. Maka dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang kekurangan. Artinya seimbang. Ini adalah hal yang mustahil. Apalagi di zaman kita sekarang. Ini adalah hal yang sulit terjadi di dalam kehidupan kita. Antara kakak beradik aja kita bisa menemukan ketidakseimbangan. Baik perlakuan orang tua kepada anak maupun bagaimana kakaknya memperlakukan adiknya. Adiknya memperlakukan kakaknya. Cenderung akan menuju kepada apa yang aku mau, apa yang aku inginkan, dan apa yang memuaskan bagi kita. Hal yang berikut kita bisa melihat antara kita yang bekerja, teman-teman sekantor, pasti kita sering bertegur sapa setiap hari. Namun terkadang kita menunjukkan sikap ketidakseimbangan satu dengan yang lain. Antara sesama orang percaya, antara gereja, terjadi perbedaan-perbedaan seperti ada jurang pemisah yang memisahkan satu dengan yang lain. Namun hal ini semua tidak pernah terjadi di kehidupan gereja mula-mula atau di kehidupan orang percaya di abad yang pertama. Yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa keseimbangan itu justru dimunculkan dan terjadi kepada jemaat mula-mula? Rasa kesatuan yang begitu kuat bagi mereka itu menjadi satu kekuatan, satu power bagi mereka untuk mereka menjalani kehidupan mereka. Bukan hanya satu dalam beriman. Mereka satu dalam kepedulian. Tidak ada yang merasa lebih hebat di antara mereka. Bahkan mereka yang memiliki kelebihan
Kelebihannya bukan untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya sendiri, tetapi mereka saling berbagi. Itu yang Alkitab catat. Maka tidak mengherankan ketika Alkitab mencatat di antara orang percaya pada waktu itu tidak ada yang berkekurangan. Hidup yang seimbang, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita menemukan sudah dikerjakan dan dirancang Allah sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Allah menciptakan seluruh kebutuhan manusia. Allah juga menciptakan manusia. Manusia Adam diciptakan tanpa tidak ada keseimbangan ketika hanya ada Adam di sana. Maka Tuhan menghadirkan Hawa bagi dia sehingga terciptalah keseimbangan. Dari segi kebutuhan hidup, Allah sudah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Maka ketika Allah mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia, di situ dikatakan Allah menciptakan manusia dan ditempatkannya di tempat yang akan memberi kecukupan kepada manusia. Maka dapat dikatakan bahwa hidup yang seimbang sudah dirancang Allah terlebih dahulu bagi manusia untuk tujuan yang mulia. Ketidakseimbangan itu hanya muncul karena manusia melawan Tuhan. Namun Alkitab mencatat jemaat mula-mula berbeda dari jemaat atau dari orang sebelum zaman mereka dan sesudah zaman mereka, termasuk kita yang ada saat ini. Pertanyaan kembali buat kita, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kok bisa seperti itu ya? Jemaat mula-mula bisa seperti itu. Maka dikatakan oleh Alkitab adalah mereka sehati tumbuh bersama dalam kebenaran. Artinya mau mengungkapkan bahwa mereka itu begitu luar biasa. Mereka ketika percaya kepada Tuhan, tahu kebenaran itu, mereka bertekun di dalam setiap ajaran itu. Mereka bertekun di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka menjadikan hidup mereka untuk melihat bagaimana Tuhan menjadi prioritas mereka. Bahkan Alkitab mencatat hari-hari mereka. Mereka berdoa berkumpul dalam bait Allah, memberikan satu gambaran keseriusan hidup orang percaya untuk hidup di dalam pengenalan akan Tuhan akan mewujud nyatakan keseimbangan itu terjadi dalam hidup kita. Kemudian dikatakan apa? Penting untuk kita melihat, penting kita untuk perhatikan bersama. Kita tidak menemukan di antara mereka yang dikatakan sebagai orang yang angkuh, orang yang sombong rohani, atau sombong harta benda, sombong dengan apa yang mereka miliki. Enggak ada kita menemukan di dalam kitab Kisah Para Rasul, khususnya jemaat mula-mula. Justru kita melihat adalah secara spiritual mereka menunjukkan ketekunan di sana, dan secara hidup bersesama, secara hidup bersosial mereka juga bertumbuh bersama di sana. Mereka tahu firman Tuhan, mereka bersama-sama belajar, mereka bersama-sama menekuni kebenaran firman Tuhan, dan mereka pun sama-sama bertumbuh. Dan itu menjadi hal yang luar biasa. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Contoh, ketika kita rajin beribadah, biasanya identik orang bilang, lebih rohani ya. Rajin beribadah identik dengan lebih rohani. Rajin baca firman Tuhan, kadang kita identikan bahwa kita jauh lebih hebat. Baru memahami sedikit tentang firman, menganggap aku lebih hebat, yang lain lebih lemah, yang lain payah, yang lain salah. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita mau jujur, cenderung kita merasa dan kita mau supaya kita lebih rohani dari yang lain, supaya kita tampak lebih jago dan lebih hebat. Contoh, ketika kita belum tahu apa-apa dan kita menjadi tahu sesuatu, wah kita begitu hebat dan merasa bangga. Hanya kita bisa meremehkan orang lain. Saya waktu masih di Wisma Bersama, itu saya sangat dekat dengan yang namanya Mr. Yunus. Yunus ini adalah sosok pribadi yang begitu luar biasa, yang bertumbuh di dalam pemahaman dan bagaimana dia
banyak menguasai tentang teknologi. Tapi satu hal yang selalu saya sampaikan kepada Yunus, Yunus kamu hebat, tetapi kamu harus rendah hati di sana. Itu selalu saya ungkapkan, baik kalau WA atau apapun, saya selalu berharap Yunus kamu memang hebat, tapi kamu harus rendah hati menjalani apa yang Tuhan percayakan. Dan ketika kita melihat kehidupan yang ditampilkan oleh jemaat mula-mula, justru kita semakin menemukan bahwa iya ya, sungguh ternyata betapa menyedihkan sikap hati yang tidak berimbang dengan apa yang kita ketahui tentang kebenaran firman Tuhan. Hati yang seharusnya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak menemukannya. Hati yang dikuasai harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Maka kalau kita merasa kita merasa oh iya saya sudah jauh lebih bagus, saya sudah lebih hebat, maka dibutuhkan sebuah tindakan. Sungguh menyedihkan sikap hati yang tidak seimbang itu justru dimunculkan oleh orang-orang yang percaya. Kita jauh dari kehidupan jemaat mula-mula. Kalau jemaat mula-mula mereka fokus pada kebenaran, artinya secara rohani mereka bertumbuh, mereka sehati di sana, dan tidak ada yang merasa lebih hebat. Dan kita melihat Yesus pun sudah mengajar seperti apa sebenarnya hidup yang seimbang itu. Waktu jemaat mula-mula menunjukkan mereka begitu luar biasa untuk hidup dalam kebenaran. Mereka juga begitu luar biasa untuk hidup bagaimana hidup dengan sesama. Maka kita mengingat apa yang Yesus ajarkan. Sebelum mereka hadir, sebelum para rasul hadir, Yesus mengajarkan untuk bagaimana yang paling pertama kamu dengan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian dikatakan bagaimana? Yang sama yaitu kasihilah sesamamu manusia. Maka hukum kasih menggambarkan keseimbangan. Kamu yang beriman, kita beriman kepada Kristus, tapi kita harus buktikan itu juga dalam tindakan kita setiap hari. Apa artinya belas kasihan tanpa tindakan? Belas kasihan Yesus, ketika Yesus berbelas kasih, dia menunjukkan dalam perbuatannya. Kalau kita kadang, kasihannya melihat orang di sekeliling kita, tapi hanya sebatas kata-kata indah yang keluar dari mulut kita tanpa sebuah tindakan. Maka kita mengingat bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus dalam pelayanan kasih, khususnya dalam hal memberi. Kalau kita membaca ini menjadi ayat yang gak asing bagi GRI, karena ini menjadi ayat setiap memberikan persembahan biasa kita mengutip ini. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Maka dari sini kita melihat keseimbangan itu sulit sekali zaman kita sekarang. Bahkan buat kita yang sedang beribadah siang hari ini, kalau kita mau memeriksa diri kita, apakah kita sudah memiliki hidup yang seimbang? Kasihku kepada Tuhan dan kasihku kepada manusia. Hidupku untuk Tuhan atau hidup kepada sesama seperti apa? Maka mau diungkapkan, keseimbangan itu terjadi bagi mereka pada waktu itu sebagai jemaat yang belajar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang mereka lakukan berdasarkan apa? Sukacita dan tulus hati. Sukacita dan tulus hati digambarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Artinya betapa pentingnya sukacita dan ketulusan hati. Adakah sukacita itu terjadi ketika kita menolong orang lain? Apakah kita sukacita ketika kita menolong orang lain? Apakah kita sukacita ketika kita datang beribadah siang hari ini? Adakah kita sukacita ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan?
Tuhan? Adakah ketulusan hati itu menjadi gairah kita ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan hidup bersama-sama dengan orang percaya? Cenderung kita jauh dari hal itu. Sukacita mau digambarkan ketika mereka beribadah dengan sukacita. Ketika mereka memberi dengan sukacita. Ketika mereka belajar tentang kebenaran, mereka belajar dengan sukacita. Maka kadang itu berbanding terbalik dengan gaya hidup kita sekarang. Kadang itu jauh dari kita. Untuk ibadah aja, nggak tahu TNI yang menginformasikan untuk ibadah. Ada nggak yang dipaksa-paksa? Kamu ibadah lo, jangan sampai nggak ibadah. Baca firman lo, jangan sampai. Ada nggak? Tapi kalau untuk urusan yang lain, kita bisa bela-belain. Sebagai contoh, karena banyak yang masih studi, kita akan berjuang semaksimal mungkin untuk studi kita supaya berhasil. Kita nggak peduli mau siang, mau malam, kita harus menyelesaikan tugas tanggung jawab kita. Tetapi untuk doa dan baca firman, siapa yang berjuang? Ada yang berjuang di sana. Kecil kemungkinan. Walaupun tetap ada di antara kita yang. Maka ini mau mengajarkan apa? Gaya hidup kita tentang sukacita dan ketulusan itu harus tampak. Bukan hanya kalau kita lagi ibadah seperti ini. Ibadah pribadi seperti apa? Kalau kita bersama-sama dengan teman. Contoh ya sekarang. Kadang ketidakseimbangan itu kita munculkan tanpa kita sadar. Kita tampil begitu gagah, aksesoris kita begitu tampilkan di dalam kehidupan kita. Luar kita tampak begitu gagah, begitu manis, teratur rapi. Tetapi siapa yang tahu hati kita? Siapa yang tahu isi hati pikiranmu saat ini? Di antara kita nggak ada yang tahu Tuhan sendiri. Maka aksesoris kehidupan kita, walaupun tampak kita senyum bersukacita, tanpa kita tulus, tetapi itu kadang hanya menjadi aksesoris. Kalau hati kita nggak benar di hadapan Tuhan. Maka ketika kita juga misalnya hidup bersama-sama berteman, ketika kita melihat rekan kita dalam kesulitan, adakah kita juga mau menolong mereka? Berbagi. Biasanya, siapa yang pernah pinjam uang di antara kita? Pasti kita pernah meminjam. Biasanya kalau kita meminjam, kita mengharapkan untuk mendapat. Tapi siapa yang pernah tahu, kita yang meminjam, kita nggak akan pernah tahu hati si orang yang memberi pinjam. Apakah dia akan menolong kita dengan sukacita, dengan tulus hati, atau tidak? Dia yang tahu sendiri. Tapi itu akan menjadi tidak berarti ketika dilakukannya tidak dengan segenap. Keseimbangan itu memang harus diperjuangkan dalam hidup kita. Jangan sampai tampak kita begitu luar biasa di dalam kehidupan. Kita bergereja, kita bekerja, tapi dalam tindakan kita nggak mewujud nyatakan. Kita bisa menjadi keliru dalam hal. Perjalanan panjang setiap orang itu diproses oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Ada yang tampak mulus, dia menjalani kehidupan, tapi ada yang tersewa-sewa untuk menjalani kehidupannya. Padahal tujuan di sana adalah apa? Supaya kamu secara hidupmu di dalam Tuhan kamu hidup benar, dan secara hidup dengan sesamamu kamu juga menunjukkan kebenaran itu. Kita nggak bisa hanya tampil ketika kita ada di kumpulan kita seperti ini. Tapi kita harus tampilkan itu di dalam kehidupan ketika kita di luar. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ketulusan hati harus kita pertahankan dan ketekunan harus kita lakukan. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Nah, buat kita sekarang ketika kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita melihat bahwa ketika mereka menjadi percaya kepada Tuhan, ketika mereka dikuasai oleh Roh Tuhan, maka itu bisa terjadi. Hidup yang seimbang hanya akan terjadi ketika hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan.
Tetapi sedikit sekali yang mempercayakan dirinya untuk diatur oleh Tuhan. Keseimbangan itu harus nyata. Kalau kita mengaku percaya pada Tuhan, maka kita mau diatur oleh Tuhan. Pak, jangankan Tuhan. Untuk urusan pekerjaan aja kadang kita tak menunjukkan keseimbangan. Apa arti sebuah 8 jam berada di kantor? Dengan apa yang kita lakukan. Kita pun hanya kita yang tahu. Maka dari sini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Mau mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan kita untuk menjalani hidup yang seimbang. Itu bukanlah hal yang sederhana. Sejak manusia menjadi berdosa, maka kehilangan keseimbangan dalam hidup. Semua manusia fokus pada dirinya sendiri. Tetapi ketika Kristus hadir dalam dunia, orang yang gak memperhatikan fakir miskin, Kristus datang memperhatikan. Orang yang melakukan kesalahan, Kristus datang memperhatikan mereka supaya mereka berbalik dan bertobat. Tetapi kadang orang yang pada waktu itu orang yang berada di dalam rumah ibadah justru ketika melihat orang yang melakukan kesalahan malah mereka menghina, malah mereka enggak peduli, malah mereka tinggalkan, menjauh dari orang-orang itu, bahkan malah mereka membencinya. Orang yang melakukan yang salah. Tetapi Kristus datang enggak seperti itu. Kristus datang justru menunjukkan satu yang berbeda. Kamu boleh menunjukkan bahwa kamu sudah belajar, kamu hebat, kamu ada di rumah ibadah. Tetapi bagaimana tindakan kasihmu kepada orang-orang lain yang melakukan kesalahan, yang hidupnya tidak benar? Itu pun diwujud nyatakan oleh Kristus. Maka bercermin dari apa yang Yesus lakukan, gak heran. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mampu melakukan ini. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maafkan, kita salah. Maka kita ingat ya, ketika banyak orang mengikuti Yesus, ikut Yesus semua rame-rame ikut, dan mereka menjadi percaya. Tetapi mereka percaya pada Kristus, tapi Alkitab menulis Kristus tidak mempercayakan diri mereka kepada mereka. Loh, kok bisa? Karena ternyata mulut mereka, hidup mereka beda dengan hati mereka. Tuhan tahu hati mereka. Maka buat kita siang hari ini, ingat, Tuhan tahu isi hati. Kita boleh mendanani apa saja dengan diri kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Maka jangan coba-coba istilahnya kita menipu diri kita sendiri, menipu orang lain dengan aksesoris yang kita tampilkan setiap hari. Tapi ketika hati kita dibentuk dan diproses oleh Tuhan, maka kita akan membuktikan sesuatu yang berbeda. Maka kita harus penting untuk kita perhatikan bersama. Hidup yang seimbang tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak mempercayakan dirinya diatur. Bagaimana dengan kita? Itu menjadi perjuangan kita. Kemudian yang berikut, hidup yang seimbang hanya akan menjadi impian, mimpi kosong bagi mereka yang merasa lebih hebat, yang merasa lebih pintar, yang merasa lebih kaya, yang merasa lebih rohani, tetapi tidak diwujud nyatakannya dalam perbuatannya terhadap Tuhan dan sesama. Itu hanya impian kosong. Maka hidup yang seimbang itu seperti apa sih? Hidup yang seimbang hanya dapat terjadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Allah. Maka enggak heran, jemaat mula-mula ketika roh Allah hadir dalam hidup, maka fokus hidup mereka adalah kebenaran dan Tuhan itu sendiri. Fokus hidup mereka adalah apa? Hidup mereka untuk hidup orang lain. Kalau kita pernah ke Sulawesi Utara, kita masuk di Bandara Samratulangi, itu ada tulisan ditulis seperti ini. Sitau tumau tumau tau. Artinya apa? Orang hidup untuk menghidupi orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Itu terjadi. Maka dari sini, hidup yang seimbang adalah menjadi perjuangan seumur hidup orang percaya.
hidup yang seimbang terjadi bagi mereka yang melakukan segala sesuatu dengan sukacita dan ketulusan hati. Semoga itu ada di dalam diri kita. Dan kalau tidak, mari kita merubah. Mari kita memacu diri kita. Mari kita mengoreksi diri kita. Supaya apa? Supaya keseimbangan itu nyata dalam diri kita. Menjadi tidak berarti sebuah ibadah yang kita lakukan tanpa hatimu ada di sana. Menjadi tidak berarti doa yang kita panjatkan tanpa ketulusan dan kesungguhan hati kita. Menjadi tidak berarti hidup kita kalau kita tidak mengisinya dengan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Maka buat kita di siang hari ini, yuk kita berjuang bersama. Kita jalani kehidupan ini dengan memandang, iya ya, kalau kita istilahnya pegang timbangan, yang satu lebih berat, yang satu lebih ringan. Di sini makannya satu piring, di sini setengah piring, pasti nggak seimbang. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan 100%, kira-kira kita mengasihi sesama berapa persen? Harusnya 100%. Jangan sampai kita bilang kita mengasihi Tuhan 100%. Tetapi kita nggak peduli dengan orang lain. Maka itu adalah mengasihi yang palsu. Semoga itu tidak ada di dalam diri kita. Jadi biarlah firman Tuhan ini terus menolong kita. Untuk kita menjalani kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Selamat bagi kita untuk hidup yang seimbang. Selamat menjalani keseimbangan dengan apa? Dengan pemikiran dan perbuatan kita yang didominasi kepada kehendak Allah dan bukan kehendak. Maka bahagialah hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita menjalani hidup ini dengan kita bertanggung jawab. Karena setiap kepercayaan, setiap kesempatan yang Tuhan mau, kita harus mengisinya dengan tanggung jawab. Kalau Tuhan sudah mati di atas kayu salib, yang terjadi apa? Kita mendapatkan kehidupan. Maka hiduplah untuk Tuhan dan muliakanlah Tuhan dengan perbuatan kita sendiri. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.